Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi'islami madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, terlebih iman yang diberikan kepada kita. Hadir melakukan proses perkuliahan hukum internasional materi kelima, insyaallah. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi suri teladan kita semua. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas materi terkait organisasi internasional atau badan-badan dunia dalam lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian sebelumnya saya mengingatkan ya, kiranya jangan lupa melaksanakan absensi di Google Classroom. Insyaallah berikan komentarnya sebentar ya di Google Classroom sesuai dengan volume materi yang tersedia. Yang pertama kita akan membahas mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini atau United National atau UN adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh dunia ya. PBB ini semua negara hampir menjadi anggota dalam PBB dan United Nation. Kemudian PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam penegakan hukum internasional, keamanan internasional, kemudian ada pengembangan ekonomi, kemudian ada perlindungan sosial, human right atau hak asasi manusia, dan perwujudan perdamaian dunia. Kemudian yang pertama ya, UNESCO atau United National Education ya, Scientific and Cultural Organization adalah badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, hak asasi manusia atau human right, dan kebebasan hakiki sesuai pasal 1 Konstitusi UNESCO. Kemudian UNESCO memiliki anggota 191 negara ya, belum diupdate nih. Organisasi bermarkas di Paris, Prancis dengan 50 kantor wilayah serta beberapa lembaga dan institusi di seluruh dunia. Kemudian UNESCO memiliki 5 program utama yang disebarluaskan melalui pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial, dan manusia, budaya serta komunikasi dan informasi. Kemudian proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca tulis teknis dan pelatihan guru. Kemudian ada program ilmu internasional, proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya, kerjasama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya. Ini termasuk peran dan fungsinya UNESCO. Dan alam serta memelihara HAM dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia atau teknologi kemajuan di merata di setiap negara yang masuk menjadi anggota. Yang kedua ada UNICEF atau United National Children's Fund ya. Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946, bermarkas besar di kota New York. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara miskin dan berkembang.
Kemudian UNICEF ya merupakan agensi yang didanai secara sukarela. Oleh karena itu, agensi ini bergantung pada sumbangan atau sumbangsi dari pemerintah, pribadi atau donatur tetap. Kemudian program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Contoh klub Spanyol FC Barcelona mendukung UNICEF dengan memasang logo badan PBB itu pada seragam para pemain tanpa imbalan finansial. Itu ada logonya ya. UNICEF. Kemudian yang ketiga ada ILO atau International Labour Organization, adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB atau ILO, didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Kemudian organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia Kedua. Dengan deklarasi Philadelphia 1944, organisasi ini menetapkan tujuannya Indonesia menjadi anggota ILO pada tanggal 19 Juni 1950. Kemudian yang keempat, ada organisasi WHO atau World Health Organization, adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Kemudian WHO ini didirikan pada tanggal 7 April 1948. Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya World Health Organization ini adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama World Health Organization itu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Kemudian organisasi yang selanjutnya ada FAO atau Food and Agriculture Organization. Badan ini bahwa di bawah naungan PBB, bermarkas di Roma atau di Italia. FAO ini bertujuan untuk meningkatkan nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian. Kemudian FAO ini juga mempromosikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan, ya. Artinya membantu warga masyarakat yang kurang mampu. Misalnya langkah FAO ini untuk membasmi lalat buah Mediterania ya, dari lembah sungai Karibia, menguntungkan industri jeruk Amerika Serikat. Kemudian FAO ini dibentuk tahun 1945 di Quebec City atau di Kanada pada 1951 silam. Markasnya dipindahkan dari Washington DC, Amerika Serikat ke Roma, Italia. Aktivitas utama FAO terkonsentrasi pada 4 bagian. Yang pertama, bantuan pembangunan untuk negara-negara berkembang. Kemudian selanjutnya informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, perhutanan, dan perikanan. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk pemerintah. Keempat, forum netral untuk membicarakan dan menyusun kebijakan mengenai isu utama pangan dan pertanian sedunia. Kemudian selanjutnya, organisasi selanjutnya, United National High Commission for Reforms atau UNHCR. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintah atau PBB, kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.
Ini saudara-saudara beberapa organisasi ya yang ada ya, di PBB. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini mata kuliah hukum internasional terkait organisasi internasional atau badan-badan dunia dalam lingkup PBB yang dibawa dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu diantaranya ada 6 ya, dipaparkan tadi, semoga bisa dipahami. Dan berikan komentar atau kesimpulannya di kolom komentar Google Classroom dan jangan lupa absensi. Sekian ya, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas di bulan Ramadan ini diberikan nilai pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.